Pemirsa, polisi menangkap 4 tersangka dalam kasus kebakaran di kediaman Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Polisi memastikan Ketua Pengadilan Negeri pembakaran itu dilakukan secara sengaja berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, CCTV, dan olah tempat kejadian perkara. Motif para tersangka ini karena sakit hati pada korban hingga merencanakan pembakaran dan pencurian. Otak pelaku pembakaran adalah supir pribadi Hakim Kamazaro Waruwu. Sebelumnya aksi para tersangka ini terekam kamera CCTV memasuki kompleks perumahan korban di Medan, Sumatera Utara. Ya. Kemudian suspek setelah mencuri perhiasan korban, pelaku menyiram area kamar dengan bahan bakar dan menyalakan api di beberapa titik hingga rumah terbakar. Ternyata potensial suspek tidak langsung masuk ke kejadian ini. Yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Saya hanya bisa menjelaskan motif dari pelaku melakukan pembakaran dan Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, menyerahkan buku barunya yang bertajuk Menuju Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Buku ke-82 itu diserahkan Jimli langsung kepada Megawati. Dalam penyerahan buku itu, Jimli didampingi oleh mantan Menko Polhukam yang juga anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD. Kepada Megawati, Jimli menegaskan dirinya akan membenahi hal lain setelah mengurus institusi Polri, salah satunya melakukan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Merespon itu, Megawati menyebut dirinya telah lebih dahulu menggagas amandemen kelima UUD 1945 untuk menguatkan lembaga MPR RI. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Polda Metro Jaya mengajukan perpanjangan masa pencekalan Roy Suryo CS, tersangka kasus fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pencekalan ini dapat diperpanjang menjadi 6 bulan. Pencekalan terhadap Roy Suryo CS ke luar negeri dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia berlaku selama 20 hari. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya menuturkan pencekalan terhadap ke-8 tersangka ini akan diperpanjang dari awalnya 20 hari menjadi 6 bulan. Alasannya untuk memudahkan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang saat ini masih berlangsung. Ini masih diagendakan dari penyidik karena masih pada saat pemeriksaan minggu lalu dari 3 tersangka mengajukan saksi dan ahli. Nah, penyidik harus melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli. Setelah itu akan mengagendakan kepada 5 orang tersangka lainnya. Sebelumnya Roy Suryo CS tak ditahan usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus fitnah ijazah palsu Jokowi pada Kamis 13 November 2025 lalu. Mereka tak ditahan karena mengajukan saksi dan ahli meringankan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, Roy Suryo CS dicegah ke luar negeri oleh Polda Metro Jaya menyusul statusnya sebagai tersangka. Mereka juga dikenakan wajib lapor untuk memenuhi proses penyidikan. Polda Metro Jaya mencegah seluruh tersangka kasus tudingan ijazah Joko Widodo ke luar negeri. Termasuk Roy Suryo yang juga dikenakan wajib lapor untuk memenuhi penyidikan kasus ini. Ya, saya sih senyum saja ya.
menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya toh sudah selesai, udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah, Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta. Tak hanya diam, Roy Suryo CS bersama kuasa hukumnya melawan dengan mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus yang belum ditindaklanjuti. Roy Suryo CS datang ke Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang diklaim bisa membuat proses penyidikan seimbang. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Mereka dibagi dalam 2 klaster dan dijerat dengan pasal UU ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus dihantam isu keaslian ijazah. Direktur Eksekutif Median Riko Marbun mengatakan bila dikelola dengan baik, popularitas Jokowi bisa dinikmati tokoh yang dekat dengannya. Meski sudah 1 tahun lengser, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus dihantam isu keaslian ijazah. Serbuan berita negatif terhadap Jokowi membuat namanya terus dibicarakan. Bahkan setelah lengser, karena terus-menerus menjadi pusat pergunjingan, nama Jokowi terus relevan. Direktur Eksekutif Median Riko Marbun mengatakan bila dikelola dengan baik, popularitas Jokowi bisa dinikmati tokoh yang dekat dengannya. Menurut Riko, serangan opini yang tidak memperhatikan persepsi publik justru bisa menguntungkan target serangan. Survei Median menemukan hanya belasan persen yang percaya ijazah Jokowi palsu, dan isu ijazah ini bukan isu penting bagi mayoritas publik. Riko menambahkan bila tudingan tidak terbukti di pengadilan, tudingan bisa berubah menjadi bullying. Artinya Jokowi dipersepsi menjadi korban dan simpati publik akan berlipat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemimpin perusahaan rokok besar di Indonesia, PT Djarum, dicekal oleh Kejaksaan Agung. Direktur Utama PT Djarum, Victor Rahmat Hartono, menjadi salah satu dari 5 orang yang dicekal Kejaksaan Agung ke luar negeri. Pencekalan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pajak periode 2016 hingga 2020. Pengajuan pencekalan juga sudah dikonfirmasi oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, di mana penyidik tengah mengumpulkan bukti untuk memperkuat dugaan pidana dalam kasus pajak ini. Petugas membenarkan ada tindakan hukum saat menggeledah beberapa tempat dan para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi, memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan. Pemirsa, KPK menyebut kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Google Cloud sudah masuk ke tahap penyidikan. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim berpotensi akan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Berdasarkan keterangan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut status Nadiem bakal sama seperti kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang ditangani Kejaksaan Agung. Perkara Google Cloud ini telah naik ke tahap penyidikan oleh KPK, namun pihaknya akan melimpahkan perkara ini ke Kejaksaan Agung. Pasalnya, kasus yang menyeret Nadiem memiliki irisan dengan kasus dugaan korupsi
dalam pengadaan Chromebook yang diusut oleh Kejaksaan Agung. Dalam hal ini, KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menyerahkan perkara. Jadi perkaranya sudah selesai, sudah diekspos untuk naik ke penyidikan. Makanya dibilang itu akan kata Pak Ketua kan akan diserahkan gitu. Jadi prosesnya nanti setelah ini dinyatakan naik ke penyidikan, kemudian kan saat penyerahannya itu pada saat penyidikan. Sudah penyidikan nanti dibuka terus nanti kita serahkan. Tentu yang diserahkan apa kan gitu. Kan Bapak belum nyita, belum apa. Jadi yang diserahkan adalah keterangan-keterangan kita miliki, kemudian dokumen-dokumen yang kita miliki yang diperoleh pada saat penyelidikan, di mana ada beberapa juga yang secara sukarela mengirimkan dokumen dan lain-lain kepada kami, kepada penyidik. Nah, dokumen itulah kemudian juga keterangan-keterangan yang diperoleh, berita acara permintaan keterangan. Nah, itu yang akan kita serahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Pemirsa, sebuah pesawat berpenumpang 5 orang jatuh di tengah sawah di Kartawaluya di Karawang, Jawa Barat. Korban berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke RSUD Tirta Mulia. Jatuhnya kapal di Desa Kartawaluya, kapal PK. Sebuah pesawat jatuh di areal persawahan di Kartawaluya, Karawang, Jawa Barat. Pesawat komersil yang berisi 5 orang tersebut sempat berputar-putar beberapa menit sebelum akhirnya mendarat darurat. 5 korban selamat sudah dibawa ke RSUD Tirta Mulia untuk mendapatkan perawatan. Warga yang berada di lokasi langsung berdatangan untuk melihat dari dekat pesawat yang jatuh. Oh, siap. Manggil teman-teman, ayo Pak, tolongin. Pas saya nyampe ke sana, ya alhamdulillah saya salaman sama Pak Eko tadi, sama pilotnya. Pak, gimana Pak? Alhamdulillah selamat, tanya gimana? Teman-teman alhamdulillah pada selamat Pak. Ya syukur Pak, syukur. Ya cuma hanya itu yang saya lihat. Oh, Bapak sempat nolongin? Ya sempat nolongin. Sempat salaman, sempat apa? Sama penumpang dan pilotnya? Iya. Pilot pesawat jatuh di Karawang, Jawa Barat menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut karena mengalami kerusakan pada mesin hingga terpaksa melakukan pendaratan darurat di persawahan. Anda kendarai ini bisa jatuh. Pesawat dengan registrasi Papa Kilo Mike Papa berangkat dari Bandara Budiarto ke Tangerang sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat dengan cruising altitude di 5.500 feet. Setelah melewati poin Barus, ada technical problem terkait dengan engine. Sebenarnya udah kita cek terkait dengan alternate aerodrome yang paling dekat itu Halim, tapi kita lihat untuk pistanya nggak memungkinkan karena dengan ketinggian seperti itu melampaui 35 mile, saya kira berisiko untuk mendarat ke wilayah Jakarta sekitarnya, khususnya di Halim, karena di sekitar situ kalau nggak nyampe pastinya banyak populasi. Jadi saya menyimpulkan mendarat darurat di wilayah persawahan di daerah Kartawaluya, Kabupaten Karawang. Ya. Jadi secara prinsip saya mengamankan kru beserta awak. Alhamdulillah semuanya selamat tanpa ada kekurangan satu apapun. Setelah Depok itu ada hujan tapi bisa kita avoid. Setelah lewat dari poin Barus itulah powernya loss. Jadi engine masih hidup, parameter engine masih oke, tapi trustnya nggak ada dari dorongnya. Jadi mau nggak mau. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca jatuhnya pesawat komersil di daerah Karawang, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan di sana. Selamat malam, Rudi. Ya, Gede dan pemirsa, selamat malam. Ya, Rudi, bagaimana kondisi 5 korban yang dibawa ke rumah sakit hingga saat ini? Iya, Gede,
Untuk 5 korban ya dapat kami konfirmasi ulang bahwa korban kelimanya ini tidak dibawa ke rumah sakit, namun kelimanya ini sejak siang di daerah Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini kelimanya ditolong oleh warga dan mereka langsung dibawa di belakang di desa ini mereka diberikan tempat untuk karena ada beberapa penumpang tersebut mengalami shock. Adapun memang kelimanya ini kalau dari keterangan pilot Eko yang tadi sempat kami konfirmasi tidak ada yang mengalami luka-luka. Dan mereka semua hanya mengalami shock saja. Dan kelimanya beberapa menit yang lalu setelah mereka mendapatkan pelayanan atau memberikan untuk beristirahat di sini, kemudian mereka langsung dibawa oleh pihak dari maskapai, dari pihak maskapai pesawat Chelsea 152 dan mereka ditempatkan di sebuah hotel yang berada di Purwakarta, di mana mereka akan diberikan untuk beristirahat di sana dan nantinya rencananya usai besoknya mereka akan langsung diberangkatkan kembali ke tempat tujuannya masing-masing ya. Jadi dapat kami konfirmasi juga ada 5 memang di sini ada awak. Salah satunya yaitu bernama Eko Agus Nugroho, yaitu sebagai pilot. Kemudian itu Eko ini merupakan Perum Telaga Bestari Klaster, dia berada di Sindang Jaya di daerah Tangerang. Kemudian juga di sini yang kedua yaitu Rizky Dwi Andreas yang merupakan sebagai teknisi. Nah, Rizky ini merupakan warga Serdang Wetan, itu Legok, Kabupaten Tangerang juga. Kemudian yang ketiga yaitu Nur Andi Lesmana, yaitu sebagai teknisi. Dia merupakan beralamat di Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Dan kemudian yang keempat yaitu Wilmar Eko Baryanto, yaitu merupakan kru. Di mana Wilmar ini bertempat tinggal juga di Kurensari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dan kemudian yang kelima yaitu Ibnu Berkah Romadiano Kru sebagai sementara itu. Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari tempat di mana beberapa saat yang lalu 5 korban kecelakaan pesawat ini dibawa dan saat ini kami konfirmasi kembali sudah selamat kelimanya dan dibawa ke hotel untuk pemulihan. Kepulan asap akibat letusan sekunder Gunung Semeru membumbung tinggi di jalur aliran lahar Sungai Leprak di bawah jembatan Besuk Bobokan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur pada Jumat sore. Letusan sekunder terjadi setelah material banjir lahar dingin Gunung Semeru bertemu dengan sisa material erupsi yang masih panas. Fenomena ini mengakibatkan kepulan asap tebal menyelimuti jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang pengendara terganggu. Akibatnya jalur Lumajang menuju Malang ditutup sementara karena membahayakan keselamatan pengendara. Roda 2, roda 4 maupun R6 diharap untuk sementara tutup dulu dikarenakan ini kondisi kayak gini, abu lumayan tebal, jadi biarpun itu geladak perak pun sekarang sudah nggak kelihatan. Jadi saya mohon untuk semuanya ya pengendara harap tutup dulu sementara. Pemirsa, 3 hari setelah erupsi Gunung Semeru, kondisi desa Supit Urang di Lumajang, Jawa Timur sangat memprihatinkan. Ratusan rumah rusak, sementara akses jalan warga terputus. Pasca erupsi Semeru, pemerintah desa Supiturang di Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur mencatat lebih dari 200 rumah dan fasilitas umum rusak. Selain akibat guguran awan panas, kerusakan juga terjadi akibat banjir lahar yang terus terjadi dalam 3 hari terakhir. Sejumlah bangunan rata dengan tanah akibat sapuan material vulkanik.
Menurut warga, kerusakan paling parah terjadi di Dusun Kumukbas dan Dusun Sumber Sari. Meski saat ini material erupsi berupa batu-batuan besar dan pasir sudah mulai dibersihkan. Erupsi yang terjadi pada 19 November 2025 memaksa ratusan warga mengungsi dan bertahan di lokasi penampungan sementara. Banyak lumpur, kedalaman lumpur di dalam rumah berapa, Pak? Kira-kira 1 meter lebih. Barang-barang yang jadi korban apa saja, Pak? Ya, barang-barang toko warung itu sembako lah semuanya. Nggak bisa diambil. Ini dapur juga rusak ya, Pak? Rusak. Selain itu, erupsi juga menyebabkan sejumlah tiang listrik roboh dan kabel terputus, sehingga jaringan listrik di desa Supiturak terganggu. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 3 hari pasca bencana erupsi Gunung Semeru, bantuan logistik mulai berdatangan ke posko pengungsian di SDN 4 Supiturang. Selain bantuan logistik, bantuan berupa obat-obatan juga terus berdatangan. Warga terdampak erupsi Gunung Semeru hingga hari ketiga masih bertahan di titik pengungsian SDN 4 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Di hari ketiga ini, bantuan logistik dari berbagai pihak terus berdatangan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. Selain logistik, bantuan berupa obat-obatan juga terus berdatangan untuk memenuhi kebutuhan medis pengungsi. Hingga saat ini, total 1.116 jiwa masih bertahan di 9 titik pengungsian. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini para pengungsi pasca erupsi Gunung Semeru, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Yayan Nugroho di lokasi pengungsian di SDN 4 Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Selamat malam, Yayan. Bagaimana situasi di sana? Apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini? Ya, gitu. Para pengungsi dari lokasi pengungsian di Pulang Jabatan juga saat ada ratusan pengungsi yang ada memenuhi di pengungsian ini. Total ada 200 pengungsi yang masih bertahan di lokasi ini. Untuk kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh pengungsi adalah kebutuhan perlengkapan tidur seperti alas tidur dan juga selimut. Selain itu, obat-obatan juga sangat dibutuhkan, mengingat di hari ketiga ini banyak pengungsi yang mengeluhkan sakit demam maupun diare ataupun batuk-batuk. Yeah. Nah, saat saya berada di posko kesehatan, ini petugas medis sedang memeriksa salah satu pengungsi, dan saya akan mencoba bertanya apa saja yang dibutuhkan di lokasi pengungsian ini. Bapak dengan Bapak siapa? Chandra. Pak Chandra. Apa sih yang obat-obatan yang paling dibutuhkan di lokasi pengungsi? Kalau dibutuhkan itu pada nyeri, terus tetes mata, sama tetes mata, multivitamin, sama krim pereda nyeri. Itu Mas. Apa sama minyak kayu putih. Kan banyak dikeluhkan ke pengungsi apa? Yang paling banyak dikeluhkan sakit mata sama pegel-pegel, Mas. Itu biasanya disebabkan? Ya, kurang istirahat jelas, sama lampu vulkanik yang pada. Makasih. Ya, Mas. Ya, jadi barusan memang sudah saya tanya dengan petugas kesehatan medis di sini. Memang kebutuhan yang paling dibutuhkan saat ini multivitamin, juga obat pereda nyeri, karena memang di lokasi pengungsian ini daya tahan tubuh pengungsi juga sudah mulai drop. Iya, Yayan. Apakah bagi wanita, anak-anak, dan lansia ini ada tempat khusus atau kebutuhan khusus yang diberikan kepada mereka? Karena mereka ini seringkali menjadi pihak-pihak yang rentan. Ya, selain kebutuhan anak-anak seperti
popok dan sembako susu, juga lansia di sini juga membutuhkan obat-obatan. Baik, terima kasih Yayan atas informasi Anda. Semoga saja bantuan dari masyarakat dan pemerintah dapat membantu meringankan beban mereka di sana. Selamat bertugas kembali Yayan. Sementara itu Badan Gizi Nasional optimistis mampu mengejar target pemerintah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dalam program makan bergizi gratis. Saat ini BGN tengah mengejar pembangunan SPPG atau Dapur MBG dengan menggandeng sejumlah mitra. Badan Gizi Nasional terus mempercepat pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di tanah air untuk menjangkau penerima manfaat makan bergizi gratis. Dalam membangun Dapur MBG ini, BGN bekerjasama dengan mitra masyarakat hingga lembaga. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut hingga saat ini program makan bergizi gratis sudah menjangkau 44,8 juta siswa di tanah air dengan total 15.460 SPPG. Sementara Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan 82,9 juta penerima manfaat program MBG hingga akhir tahun. Ini salah satu kunci kenapa sampai hari ini sudah ada 15.460 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia sudah melayani 44,8 juta dan itu semuanya 100% sumbangsih dari para mitra, institusi, lembaga, kelompok masyarakat dan lain-lain sehingga program ini bisa berjalan dengan cepat. Dengan menggandeng sejumlah pihak termasuk TNI dan juga BUMN, Kepala BGN pun optimis target 82,9 juta penerima manfaat MBG bisa tercapai pada akhir tahun. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir di KTT G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan. Gibran diutus oleh Presiden Prabowo untuk mewakili Indonesia di forum pemimpin dunia tersebut. Gibran bertolak ke Afrika Selatan dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Jumat pagi. Presiden Prabowo Subianto juga mengutus Wamenko Polkam Ludwig Friedrich Paulus sebagai utusan khusus untuk mendampingi Gibran. Surat pemberitahuan ketidakhadiran Prabowo juga akan disampaikan langsung pada Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. KTT G20 ini akan mempertemukan para pemimpin dunia dan membahas berbagai topik strategis. Kegiatan berlangsung 2 hari sejak 22 hingga 23 November mendatang. Pemirsa, curah hujan ekstrim mengakibatkan banjir besar dan tanah longsor di Vietnam Tengah. Bencana tersebut mengakibatkan 16 orang tewas dan ribuan rumah terendam banjir. Dan pemirsa, informasi berikut ini akan menutup iNews Prime hari ini. Temukan selalu informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Banjir besar dan tanah longsor di Vietnam telah menewaskan 16 orang, serta menyebabkan 5 orang hilang dan ribuan orang dievakuasi. Curah hujan ekstrim berhari-hari sejak Oktober merendam lebih dari 43.000 rumah dan menutup jalan akibat longsor. Rekaman drone menunjukkan kota pesisir Quy Nhon dikepung air dan toko-toko terendam banjir. Penduduk setempat menggunakan perahu untuk melewati jalan-jalan yang tergenang. Tim penyelamat bekerja keras menggunakan perahu memberikan bantuan makanan dan minuman kepada warga setempat yang terdampak. Giờ lũ đi vô không được, người nhà ra không được mà bữa giờ 2 ngày nay rồi là không có đồ ăn nước, hồi toán về nó cao quá. Nghe chị kêu nhắn tin gọi là nước ngập về gần ở trên ở đâu, là ở trên mái gác rồi. Giờ nhờ anh em chị vô đó để đưa người nhà ra. Chị đang bầu 3 tháng với một đứa nhỏ 5 tuổi. Tim darurat telah menyelamatkan hampir 10.000 orang dan pihak berwenang bersiap mengevakuasi 27.000 penduduk lainnya dari daerah hilir yang beresiko tinggi.
Acara ini dipersembahkan oleh